Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membuktikan kebenaran dari algoritma pembagian. Formulasi dari algoritma pembagian ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang sederhana seperti ini. Jika kita punya bilangan bulat A, bilangan bulat A ini pasti dapat dibagi oleh suatu bilangan bulat positif B, sedemikian sehingga kita akan mendapatkan sisa yang kurang dari B. Secara lebih formal, kita dapat menuliskan algoritma pembagian seperti berikut. Jika A dan B adalah bilangan bulat dan B lebih dari 0, maka akan terdapat dengan tunggal Q dan R yang juga merupakan bilangan bulat, sedemikian sehingga A dapat kita nyatakan sebagai Q kali B tambah R, dengan R lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B. Q di sini kita sebut sebagai quotient atau hasil bagi, sementara R kita sebut sebagai sisa atau remainder. Pembuktian algoritma pembagian terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama, kita akan tunjukkan eksistensi dari Q dan R dengan R-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B. Dan tahap yang kedua adalah kita akan menunjukkan ketunggalan Q dan R. Mari kita lakukan sebagai berikut. Untuk membuktikan kebenaran dari algoritma pembagian, pertama kita harus mendefinisikan himpunan S. S adalah himpunan semua A min XB dengan X-nya bilangan bulat dan A min XB lebih besar atau sama dengan 0. Tugas pertama kita di sini adalah menunjukkan bahwa S ini himpunan yang tidak kosong. Dengan kata lain, S pasti akan memiliki anggota untuk setiap nilai A, B yang kita pilih. Bagaimana kita menunjukkan hal ini benar? Kita sebenarnya hanya perlu menunjukkan bahwa untuk setiap AB yang kita pilih dengan AB-nya bilangan bulat dan B-nya lebih spesifik lebih dari 0, akan terdapat X sedemikian sehingga A min XB ini lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dengan kata lain, kita cukup memilih nilai X elemen Z yang membuat A min XB tak negatif untuk semua A dan B yang kita pilih. Karena diketahui B ini dia bilangan bulat positif dan dia bisa kita katakan juga lebih besar atau sama dengan 1, jika kita kalikan nilai mutlak A dengan B, di sini kemungkinannya adalah hasil perkalian nilai mutlak A dengan B sama dengan A. Sama dengan nilai mutlak A. Saat apa? Saat B-nya sama dengan 1. Tapi saat B-nya lebih dari 1, di sini tentu akan kita dapati nilai mutlak A kali B itu akan lebih dari nilai mutlak A. Sehingga bisa kita simpulkan, karena B lebih besar atau sama dengan 1, nilai mutlak A kali B ini pasti akan lebih besar dari atau sama dengan nilai mutlak A. Hal ini berakibat kalau kita lakukan operasi A dikurangi negatif nilai mutlak A kali B, di sini akan kita dapati A tambah nilai mutlak A kali B. Dan karena tadi telah kita ketahui bahwa nilai mutlak dari A kali B ini lebih besar dari atau sama dengan nilai mutlak A, maka di sini pun bisa kita katakan A tambah nilai mutlak A kali B ini lebih besar dari atau sama dengan A tambah nilai mutlak A. Kita ketahui bahwa hubungan antara A dan nilai mutlak A itu ada 2 gitu ya. Saat A-nya itu tak negatif, nilai A dan nilai mutlak A itu sama. Sedemikian sehingga bisa kita katakan saat A-nya tak negatif, nilai mutlak A tambah A itu hasilnya adalah 2A. Yang mana pasti dia tak negatif. Bagaimana kalau A itu negatif?
tentu kita tahu hubungannya, yaitu nilai mutlak A ditambah A itu pasti akan sama dengan 0. Karena saat nilai mutlak A itu, karena saat A-nya itu negatif, maka apa? Maka nilai mutlak A tentu saja negatif dari nilai A, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 0. Disinilah kita dapati bahwa apa? Bahwa A tambah nilai mutlak A ini pasti nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat, jika kita bandingkan apa yang kita tulis dari baris paling kiri dan baris paling kanan dan mempertimbangkan bentuk tadi bahwa A min XB, di sini artinya apa? Kita bisa memilih nilai X sama dengan negatif dari nilai mutlak A untuk semua nilai A yang diberikan. Sehingga ketika kita milih nilai A-nya, nilai X-nya sama dengan negatif dari nilai mutlak A, akan kita dapati A min XB atau A min negatif nilai mutlak A kali B ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dan dari sini kita mendapatkan jaminan bahwa apa? Bahwa himpunan S yang kita definisikan tadi adalah himpunan yang tak kosong. Karena semua anggota S ini adalah himpunan bilangan bulat tak negatif dan S itu tidak kosong, maka di sini kita dapat katakan well ordering principle berlaku di S. Dan akibatnya S memiliki elemen terkecil. Kita misalkan elemen terkecil dari S ini adalah R gitu. Karena kita ketahui R ini elemen S, tentu sekarang kita bisa mengatakan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh R. Misalnya, pertama R ini pasti berbentuk A dikurangi suatu bilangan bulat kali B. Dan sifat yang kedua, R ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Karena R ini elemen S, pasti terdapat bilangan bulat X sedemikian sehingga A min XB ini sama dengan R. Nah, di sini kita bisa pilih katakan bilangan bulat tersebut yang memenuhi A min XB sama dengan R adalah Q, gitu ya. Nah, disinilah kita menghadirkan Q atau question yang kita sebutkan tadi, gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan R yang mana elemen terkecil dari S sebagai apa? Sebagai A min QB dengan R-nya tentu lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kita akan tunjukkan bahwa apa? Bahwa selain R ini lebih besar atau sama dengan 0, R ini kurang dari B. Kita andaikan pernyataan ini salah. Dengan kata lain, R lebih besar atau sama dengan B. Akan kita lihat apa yang akan terjadi. Jika R lebih besar atau sama dengan B, R dikurangi B, dia pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dan karena tadi diketahui R ini sama dengan A min QB, kita dapati A min QB dikurangi B lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat suku kedua dan ketiga memuat B, sehingga bisa difaktorkan untuk mendapatkan A min Q plus 1 kali B lebih besar atau sama dengan 0. Dan karena di sini kita dapatkan suatu bentuk yang tak negatif, yang lebih besar atau sama dengan 0, dan dia memiliki bentuk A dikurangi suatu bilangan bulat dikali B, maka bisa kita simpulkan bahwa bentuk di kiri pertidaksamaan kita ini adalah elemen S. Atau A min Q plus 1 kali B ini adalah elemen S. Di sini, karena kita tadi tahu bahwa A min Q plus 1 kali B itu sama dengan R min B, jadi kita bisa simpulkan bahwa apa? Bahwa R min B adalah elemen S. R min B elemen S. Nah, di mana B-nya adalah bilangan bulat positif. Tentu R min B ini kurang dari R. Hal ini tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena tadi kita ketahui R adalah elemen terkecil dari S. Jadi tidak mungkin ada elemen S yang lebih kecil dari R gitu. Sehingga kita sampai pada suatu kontradiksi dan pengandaian kita di sini salah dan dapat kita simpulkan bahwa benarlah R ini dia nilainya kurang dari B.
Berdasarkan hasil tersebut, kita bisa mengatakan bahwa R ini sama dengan A min Ki B dengan R lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B. Sampai di sini artinya kita telah menunjukkan eksistensi dari R dan B, di mana R ini adalah bilangan bulat tak negatif terkecil yang dapat dinyatakan dalam bentuk A min XB dengan X-nya adalah bilangan bulat dan Ki di sini adalah bilangan bulat X yang dimaksud. Dari bentuk ini kita bisa menuliskan A sebagai R ditambah Ki B atau Ki B tambah R dengan R-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B, yang mana ini merupakan bentuk yang kita miliki atau mau kita tunjukkan di algoritma pembagian. Jadi sampai pada tahap ini eksistensi dari Ki dan R untuk setiap AB bilangan bulat dan B lebih besar dari 0 telah berhasil ditunjukkan. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu akan ditunjukkan bahwa Ki dan R ini nilainya tunggal. Jadi untuk setiap A dan B hanya ada satu pasang nilai Ki dan R yang mungkin. Untuk menunjukkan hal tersebut, yang kita lakukan adalah melakukan pengandaian. Apa pengandaiannya? Kita andaikan bahwa A di sini memiliki dua representasi yang berbeda, yaitu ada pasangan Ki dan R yang lain yang akan mengakibatkan Ki kali B tambah R. Kita misalkan pasangan Ki dan R yang lain tersebut sebagai Ki1 dan R1. Jadi di sini A kita andaikan bisa dinyatakan dalam bentuk Ki B tambah R dan juga dinyatakan dalam bentuk Ki1B tambah R1 dengan R dan R1 di sini lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B. Dari sini kita dapati R1 min R sama dengan B kali Ki min Ki1. Kalau ada yang kebingungan bentuk ini didapatkan dari mana, silahkan perhatikan karena Ki B tambah R sama dengan Ki1B tambah R1. Di sini kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan R dan Ki1B. Nah, R1 min R sama dengan B kali Ki min Ki1. Jika kita ambil nilai mutlak dari kedua ruas persamaan ini, di ruas kiri, kita akan menghasilkan nilai mutlak R1 min R, sementara di ruas kanan akan menghasilkan nilai mutlak B dikali nilai mutlak Ki min Ki1. Karena B lebih dari 0, maka nilai mutlak B sama dengan B, sehingga cukup kita tuliskan ruas kanan sebagai B kali nilai mutlak Ki min Ki1. Di sini bisa kita lihat, karena negatif B kurang dari negatif R dan kurang dari negatif 0, dan 0 kurang dari atau sama dengan R1 dan kurang dari B, maka jika kita jumlahkan kedua pertidaksamaan ini, akan kita dapati bahwa negatif R1 min R itu lebih besar dari negatif B dan kurang dari B. Jika kita fokus di tengah-tengah dari pertidaksamaan ini, yaitu R1 min R, dan dia lebih besar dari B dan kurang dari B, di sini kita bisa menyatakan dalam bentuk nilai mutlak dari R1 min R, ini kurang dari B. Dari persamaan sebelumnya, nilai mutlak R1 min R sama dengan B kali nilai mutlak Ki min Ki1, dan juga diketahui sebelumnya bahwa nilai mutlak R1 min R kurang dari B, yang mana nilai mutlak R1 min R adalah ruas kiri dari persamaan, dan ketika kita substitusikan nilai mutlak R1 min R dengan B kali nilai mutlak Ki min Ki1, akan didapatkan bahwa B kali nilai mutlak Ki min Ki1 itu kurang dari B. Nah, tadi diketahui bahwa B di sini
adalah bilangan bulat positif gitu ya. Sehingga kita bisa membagi kedua ruas dengan B untuk menghasilkan nilai mutlak dari Q min Q1 itu kurang dari 1. Dan karena dia nilai mutlak, tentu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Dari pertidaksamaan ini, tentunya kita bisa menentukan berapa sih nilai mutlak dari Q min Q1. Nilai mutlak dari Q min Q1 ini adalah bilangan bulat yang kurang dari 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Dengan kata lain, nilai mutlak Q min Q1 ini adalah bilangan bulat tak negatif. Dari pertidaksamaan terakhir, tentu kita bisa tentukan bahwa apa? Bahwa hanya ada satu kemungkinan untuk nilai mutlak dari Q min Q1. Yaitu nilainya adalah 0. Gitu ya. Karena dia bilangan bulat tak negatif, kurang dari 1, lebih besar atau sama dengan 0, jadi tidak punya pilihan lain. Nilainya pasti 0. Dan karena nilai mutlak Q min Q1 ini sama dengan 0, bisa disimpulkan bahwa Q sama dengan Q1. Dan dari sini bisa juga mengantarkan kita kepada simpulan apa? Bahwa R ternyata juga sama dengan R1. Bagi yang belum begitu yakin, mengapa dengan mendapatkan hasil Q sama dengan Q1 bisa menghantarkan kita pada simpulan R sama dengan R1, silahkan diverifikasi dengan cara memeriksa persamaan awal yang kita miliki, yaitu A itu sama dengan Q kali B tambah R dan sama dengan Q1 kali B tambah R1. Silahkan diverifikasi. Sampai pada tahap ini, artinya kita sudah berhasil menunjukkan ketunggalan dari Q dan R. Karena tadi kita asumsikan ada representasi yang berbeda dari A, yaitu ada pasangan Q dan R yang lain, yaitu Q1 dan R1. Ternyata di sini Q1 dan R1 adalah sama dengan Q dan R itu sendiri. Jadi terbukti bahwa Q dan R tunggal. Dan sampai sini artinya pembuktian kita selesai, bahwa terbukti bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat dan B lebih dari 0, maka akan terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga A bisa dinyatakan dalam bentuk Q kali B tambah R dengan R lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari B.